Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda, kawan POTS Podcast Suara Surabaya? Ketemu lagi di episode terbaru POTS Podcast Suara Surabaya. Dan saya Hendra Hutagalung yang bersama Anda. Kali ini kita akan ngobrol bagaimana kita menjadi agen perubahan dalam masalah iklim. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang mungkin bisa berdampak besar kemudian. Karena dampak perubahan iklim semakin meluas dan melanda hampir sebagian besar wilayah di dunia. Dan Indonesia yang ada di dalam wilayah tropis terancam alami bencana kekeringan ekstrim. Sampai yang terdekat baru-baru ini adalah hidrometeorologi. Kondisi terbaru tentang perubahan iklim kawan, banjir besar melanda wilayah Aceh, kemudian Padang, dan di Sumatera Utara. Bahkan longsor ini juga menerjang sejumlah wilayah di Indonesia sampai memakan korban. Dan dampak-dampak perubahan iklim ini, bencana-bencana tersebut juga dipicu adanya deforestasi hutan. Provinsi Jawa Timur sendiri, kawan, provinsi tercinta kita, punya wilayah dengan kondisi alam serupa yang mungkin tidak luput dari ancaman bencana. Dan bagaimana peran pemerintah dan juga masyarakat kita sama-sama untuk menjaga alam dan melakukan langkah mitigasi bencana. Saya bersama Bapak Dedi Irwansyah, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil 2 Sidoarjo. Kita berdiskusi malam hari ini, Pak. Apa kabar, Pak Dedi? Alhamdulillah. Gimana kabar Mas Hendra? Mudah-mudahan baik, semoga Anda juga baik. Siap. Satu harian baik. penuh berkegiatan, sekarang Begitulah. mampir di SS. Begitulah pokoknya. Apalagi sebagai ketua nih, Pak. Ya lumayan lah Pak, muter-muter. Begitu tentu kita prihatin ya, Pak ya, apa yang terjadi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Tapi dari sana kita kemudian narik gitu di Jawa Timur sendiri. Bagaimana Anda melihat khususnya tentang perubahan-perubahan iklim sekarang, Pak, secara garis besar di provinsi kita Jawa Timur? Pertama kami mengucapkan prihatin dan kemudian berbelasungkawa atas ya bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, sebagian Sumatera Barat ya. Luar biasa. Nah, kalau kita berbicara Jawa Timur, ya bukan berarti yang kejadian di Sumatera itu jadi pemicu, enggak. Tapi ini harus menjadi refleksi kita bersama bahwa isu pemanasan global, isu efek rumah kaca ini bukan hanya menjadi isu Indonesia, tetapi memang sudah menjadi isu internasional, isu global gitu. Nah, saya sederhana saja kalau menyikapinya di konteks kita Surabaya, Sidoarjo, areal sekitar. Teman-teman SS juga sering tuh mengupas di antara dialog hariannya ketika tiba-tiba cuacanya tiba-tiba panas banget gitu. Saya kapan hari juga karena saya juga penikmat SS nyampang perjalanan. Surabaya pernah sampai 39 atau 38 kemarin itu ya. Nah, itu kan tentu berdampak betul dalam kehidupan sosial kita gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Surabaya Sidoarjo ini termasuk penikmat banjir. Bahasa saya penikmat banjir karena memang mau ngapain lagi ya harus kita nikmati ini gitu ya, penikmat banjir yang itu salah satu dampak perubahan iklim yang salah satu sektor penyumbangnya adalah sampah rumah tangga ya, termasuk sampah plastik dan segala macam. Nah, tentu ini sekali lagi bahasa saya kemana-mana Mas ya. Harapan kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya, dan juga harapan pribadi karena kebetulan saya ini juga pencinta gunung dan segala macam gitu ya, secara pribadi. Isu pro iklim ini tidak hanya hangat ketika bencana terjadi, gitu, ketika panas, gitu, tapi sudah harus menjadi perilaku, budaya, dan kemudian menjadi ya keseharian kita gitu ya. Harus jadi perilaku keseharian kita, harus jadi kultur kehidupan kita. Kenapa penting banget kita menjaga bumi ini, ya. Bumi ini kan rumah kita Mas ya. Kalau ada lagu itu rumah kita itu kan ya bahasa saya ya harusnya menjadi refleksi kita bersama. Jangan ketika banjir baru ini empati muncul kemana-mana dan
bela sungkawa di mana-mana. Tapi ketika kondisi itu tidak ada, kita lupa. Gitu. Nah itu yang penting bagi saya, ini harus menjadi perilaku kultur kita. Bagaimana kita menjaga bumi kita ini, bagaimana kita berperilaku pro iklim di keseharian kita, kemudian di rumah tangga kita. Ini bukan tugas pemerintah seperti yang disampaikan oleh masyarakat ya. Iya, namanya melindungi segenap tumpah darah Republik ini memang tugas utamanya pemerintah. Tetapi pemerintah tidak cukup bagi kami, tidak cukup. Bahkan resursnya pasti kurang dengan kondisi yang ada. Apalagi tadi Mas Hendra sudah nyetil sedikit tentang pembalakan kayu dan segala macam. Forestasi dari itu ya itu fakta lapangan. Gitu. Tidak bisa menutup mata, tapi sebagai insan, ya sebagai pejabat publik hari ini tidak hanya mengajak masyarakat semua. Nah, jadi pejabat publik, swasta, gitu ya, teman-teman muda, masyarakat, agar kemudian bersama-sama kita jaga bumi kita ini pada saya. Dan itu tentu melakukan gerakan yang mendukung gerakan pro iklim ini. Pro iklim. Peran seperti apa yang diinginkan pemerintah atau DPRD dalam hal ini, Pak? Masyarakat dalam menjaga. Jadi gini Mas, ini mohon maaf saya cerita saja soal Surabaya. Kalau data saya salah mohon dikoreksi nanti ya. Di Sidoarjo, Surabaya, kita ngomong kota besar nih. Kalau yang di desa mungkin karena apa lek bahasane wong latare si ombo, buri omahe lemai si akeh, jadi lek gua laran diobong burine omah selesai kan. Tapi di konteks Surabaya dan Sidoarjo, saya memang lebih fokus pada isu sampah ya. Karena dampak kemana-mana ini. Tidak hanya soal lingkungan, tapi juga ini bisa menjadi pemicu awal konflik sosial. Konflik sosial. Nah, saya ingin mengajak seluruh keluarga, seluruh kepala keluarga, terutama ibu-ibu nih. Kalau bapak-bapak, saya mohon maaf bapak-bapak, ini memang kadang kan agak cuek dengan urusan gitu. Karena memang betul Mas, saya juga mendorong dalam artian produksi sampah kita ini paling banyak itu kan dari rumah tangga. Dan mohon maaf kalau rumah tangga itu pawon Mas bahasa saya, itu dapur kan itu. Nah, dapurnya kan yang akrab ibu-ibu ini. Nah, harapan kita sudah terjadi pengelolaan sampah semenjak dapur. Jadi jangan hanya sampah dari dapur rumah tangga dibawa ke depan, kemudian dimasukkan ke tong sampah, kemudian datanglah pengangkut sampah. Itu saja rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat kita. Menurut saya itu akan berdampak pada menumpuknya volume sampah di TPA. Itu yang terjadi di Sidoarjo. Itu yang terjadi di Sidoarjo. TPA Jabon sana sudah overload. Sudah sangat overload. Bahkan jarne wong Darjo ku moh nompo sampah ini selain. Ya karena kita berhitung standar saja. Saya tidak tahu angka di Surabaya. Di Sidoarjo itu produksi sampah rumah tangga itu rata-rata 0,5 kilo setiap hari. 0,5 kilo setiap hari. Ini produksi sampahnya. Nah maka kalau ada 800.000 kakak, berapa ton kan gitu loh. Overall data yang kami dapat angka hariannya itu 1.300-an ton tiap hari. Itu yang harus dibuang ke TPA Jabon. Nah kalau ini sudah ada pemilahan dari rumah, ini sampah organik, ini sampah non organik. Oh ini ternyata yang dianggap sampah ini ternyata masih bisa kita daya gunakan untuk hal-hal yang bernilai lebih. Misalnya nih kayak kain-kain itu kan bisa jadi percah ya, kain percah dan alas kaki gitu. Nah sehingga yang masuk ke TPST atau yang masuk ke TPA itu tinggal residunya saja. Nah ini tentu saja mengurangi volume sampah yang ada. Gitu. Yang kedua, dengan kemudian di level keluarga sudah terjadi edukasi ya, edukasi di skala kecil keluarga untuk orang tua dan anak-anaknya, maka perilaku hidup ini akan lebih baik, beralihnya ke tren membuang sampah di jalan. Di Sidoarjo itu ada bahasa sederhana Mas, itu sampah drive thru.
Sampah drive-thru itu berangkat kerja sak kresek diuncal kali gitu, Mas. Pas berangkat kerja Atau pulang kerja gitu kan. kerja. Langsung dilempar tuing gitu. Oke. Nah, itu sampah drive-thru bahasanya itu. Padahal ya ada tempat sampahnya tapi nggak nampung. Iya karena itu tadi Mas, bahasa saya TPST juga Udah nggak cukup. ada keterbatasan gitu loh. Nah kalau kita tarik lagi nanti ke beban ekonomi keluarga, kita pasti ketemu angka yang fantastis Mas. Saya cerita overall saja ini, rata-rata setiap rumah tangga di Sidoarjo itu 30.000 setiap bulan. Ini overall ya, ada yang 25, ada yang 40 juga ini. Nah, itu coba kita hitung deh, dalam 1 tahun itu triliun Mas angka uang yang beredar. Mek ngurusi laraan Mas Jarni uang-uang. Nah ada cerita menarik ini kaitan dengan fiskal daerah ya. Surabaya ini kan tidak jalan ini dalam artian bahasa saya sampah yang dikelola di level masyarakat kan tidak jalan. Karena ini diambil alih oleh pemerintah nih pengelolaan sampahnya. Saya dengar kalau saya salah dikoreksi ya Mas ya. 400 miliar setiap tahun itu harus dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya. Kayak ngobong sampah ya ini gitu. Yang di TPA Benowo itu. Nah, ini kan fiskal yang luar biasa, Mas. Ini kalau jadi 400 miliar ini kalau diberikan beasiswa anak sekolah berapa? Wow, luar biasa. Nah, ini kan dampak mulai dari hulu hilir kalau kita cerita. Kalau kita tidak sadar, masyarakat kita tidak sadar, selain dampak lingkungan, juga ada dampak ekonomi ini. Ada dampak ekonomi kan. Kalau 300 di Sidoarjo, 300.000 dikalikan 12 bulan, maka ada sekitar 300.000 uang dompetnya kepala keluarga itu harus dikeluarkan untuk keluarga yang mungkin itu bisa digunakan untuk biaya sekolah, untuk menambah kesejahteraan mereka kan. Itu kan kalau dihitung betul kan fantastis Mas. Nah ini yang menurut saya kenapa saya ngajak masyarakat, mendorong masyarakat untuk berperilaku mencintai lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, karena dampaknya juga ke mereka. Ya. Kan gitu, dampaknya juga ke mereka. Iya sekarang 30.000 Mas, 5 tahun 5 lagi. tahun lagi nambah. Ini berapa ini kan gitu lah, gitu loh. Tapi nggak bisa dirubah Pak arah kebijakannya. Dari anggaran yang sebegitu besar tadi, misalnya ambil contoh Surabaya, itu digunakan untuk warga tadi, mulai dari bawah untuk menyelesaikan problematika itu. Jadi gini Mas, saya kalau ngomong lingkungan, ngomong sampah ini tidak berani bicaranya hanya satu sektor, misalnya pemerintah nih ya, nggak bisa. Karena ini kan perilaku Mas. Jadi ini harus holistik. Kalau ngomong kerjasama, kolaborasi ini harus pentahelik lah bahasa saya itu. Jadi semua terlibat. Oke, kemudian pemerintah. Percayalah dengan saya Mas, berapa ratus miliar uang yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya untuk ngurusi sampah ini, tidak akan selesai. Nggak selesai. Kalau perilaku kita di lingkungan masyarakat ini ya tidak aware terhadap kondisi itu gitu loh. Kita baru teriak-teriak panas bahasa saya tadi ketika musim panas. Sedangkan dulu ya mohon maaf karena saya ini hidupnya di kampung Mas Hendra ya. Pohon di depan rumah kita tebang karena merusak pandangan katanya kan. Atau kemudian ibu-ibu kita malas nyapuin halaman setiap sore karena capek. Tapi kan pohon itu melindungi kita Mas. Pohon itu melindungi kita dari cuaca yang panas sehingga sinar matahari itu bisa terserap dan segala macam. Hari ini kan kalau bumi kita ini kan bulat Mas. Pancaran sinar matahari ini menyentuh bumi. Mantul karena sinarnya laut gitu ya. Naik lagi ke atas ketabrak atmosfer. Balik lagi ke sini. Ya umup Mas lah jadi umup gitu. Nah, itu semua dampaknya ya menurut saya karena perilaku kita yang tidak aware terhadap lingkungan, tidak mencintai lingkungan, malah penggunaan beberapa fasilitas itu menambah emisi rumah kaca. Misalnya nih, ya mohon maaf, AC yang semakin gencar, kemudian polusi udara. Makanya hari ini kan hype-nya termasuk bagaimana kendaraan itu berbahan non-fosil, bahkan juga tren ya masyarakat berangkat kerja pakai goes, transportasi publik dan segala macam. Itu menurut saya salah satu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah agar ya itu tadi
Ya. kita mengurangi emisi rumah kaca ini. Program sangat banyak Pak terkait masalah perubahan iklim, Banyak sampah sekali. khususnya sangat banyak, zero waste kita dengar, Oh, iya. macam-macam sampai dengan yang di hulu sana di pegunungan misalnya banyak lah. Itu belum bisa menyelesaikan problematika ini kalau masyarakat juga tidak ambil bagian. Iya, perilaku tadi Pak saya. Perilaku masyarakat, bukan hanya perilaku karena saya ini pejabat, ya mungkin perilaku saya Mas ya. Perilaku saya yang cuek terhadap kondisi ya. Maka saya hari ini mengajak betul pada seluruh masyarakat, ayo kita aware terhadap isu pro iklim ini. Karena yang rugi juga kita. Ini rumah kita, mari kita jaga Pak saya. Ya. Kan bahasa kami wong Jawa itu Mas, ini rumah kita, ayo kita jaga, ayo kita sapu, ayo kita percantik dan segala macam. Ya ini bumi kita ini. Ya. Nah kalau kita ndak aware ya jangan salahkan bumi. Kalau kemudian alam ini kemudian membalas dengan ya mohon maaf Ya. bencana alam tadi itu longsor, banjir di mana-mana. Ya apa namanya mungkin dampak lainnya bencana alam di beberapa sisi. Ya. Ya itu bagian dari dampak Mas karena kita tidak aware terhadap isu-isu lingkungan ini. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dalam strata hierarki pendidikan, dalam strata generasi Pak. Anda lihatnya gimana? Dari orang tua ke anak muda, nurun nggak tuh perilaku tadi? Sudahkah atau perlu ekstra nih supaya Saya sih peran-peran anak hanya muda ya? mendorong karena kalau menjustifikasi ini kan juga tidak baik. Mungkin juga anak-anak saya juga belum adaptif dengan kondisi pro iklim hari ini. Jadi saya hanya bisa saya ingin mengajak seluruh masyarakat, baik itu orang tua, kepala keluarga, anak-anak muda, pejabat publik di level sekolah, ayo kita bikin ya bahasa saya mungkin kurikulum yang pro iklim, ya. Atau sekarang juga sudah ada desa proklim gitu ya di Provinsi Jawa Timur. Bagaimana kita mendorong agar kemudian kesadaran itu menjadi budaya, kesadaran itu menjadi budaya sehingga ya kita nyaman mendiami rumah kita ini, bahasa. Bahkan karena hari ini teknologi luar biasa, harapan saya edukasi itu juga masuk di ruang-ruang media sosial dan teman-teman muda sangat adaptif dengan teknologi hari ini. Ayo dong kita jadi penyuluh lingkungan minimal bahasa saya di level kita, di level lingkungan terkecil kita, rumah tangga, RT, RW dan segala macam. Dan narasi ini saya juga berharap nih teman-teman media, SS ini juga ikut terlibat dalam gerakan ini. Ya kalau SS bisa mengurangi AC dengan rimbunnya sekitar kan ya, biaya produksinya juga akan ditekan kan begitu kan gitu. Gitu ya bos ya. Ini bisa dipakai juga ya. Anak-anak muda harus punya gebrakan gitu ya Pak. Iya, Apa yang didorong Pak? Jadi hari ini ya selain di Mungkin level ada yang sekolah. sudah masuk ke DPRD gitu minta bantuan ini. Iya, saya pribadi nih Mas. Ya saya tidak ngomong orang lain lah. Saya ngomong pribadi. Saya secara pribadi satu karena memang hobi gunung ya, hobi itu. Ya saya memang bikin komunitas pencinta lingkungan, bahkan kita bikin gebrakan bersih sungai. Ya. Kemudian ya sebagai anggota DPR saya dorong pemilahan sampah dari rumah tangga, kami fasilitasi pihak desa misalnya soal pengangkutan sampah kami berikan tosa, kita berikan apa namanya itu loh Mas, sampah yang warna-warni itu. Yeah. Oh ini sampah basah, ini sampah kering, sampah komposter. Secara pribadi saya dorong itu. Karena ya saya pribadi terdampak Mas, karena Sidoarjo itu titik-titik banjir gitu. Nah saya bahkan SS ini setiap musim hujan itu pasti ditelepon itu oleh masyarakat Sidoarjo, banjir kan gitu. Bahkan beberapa hari. Nah ini kan membuat saya karena menurut saya sekuat apapun peraturan perundang-undangan, sekuat apapun perda yang kita siapkan, dan seberapa banyak anggaran yang kita keluarkan kalau masyarakatnya tidak bergerak bersama-sama, ya saya pikir ini akan tetap saja ada minusnya. Ya. Nah, gitu. Nah makanya tadi saya mengajak betul, yuk kita ya mungkin jangan hanya seremonial nih, nanam pohon hanya karena seremonial meresmikan sesuatu gitu loh. Ayo kita rawat satu pohon itu bisa menyerap
ratusan karbon dioksida kan gitu loh. Nah dengan begitu ya pemerintah sebagai fasilitator ya, campaign ini harus masuk sampai ke ujung gang. Kan, gitu. Jangan hanya jadi jargon kan, gitu loh. Perlu deh Mas, sekarang ini sudah jarang Mas. Kalau dulu itu kan ada tuh di setiap sudut-sudut fasilitas umum dilarang membuang sampah sembarangan. Sekarang sudah ada nih datanya. Sangat minim menurut saya. Bersih dan hijau. Gitu kan. Jadi jangan hanya narasi. Jargon. Karena mohon maaf Mas, percayalah dengan saya, Mas Hendra akan membayar mahal itu nanti di kemudian hari. Hari ini teman-teman kota, masyarakat kota itu berliburnya itu mencari tempat yang damai, tenang, ke gunung, ke tempat wisata itu. Dulu juga Surabaya banyak pohonnya loh. Sidoarjo banyak pohonnya, ada sawah-sawahnya. Hari ini hilang, akhirnya harus mengeluarkan uang ketika mau berlibur ke lokasi ngadem. Iku mau cari ini kan ngadem. Gitu. Tiap minggu lagi. Iya. Kalau dihitung berapa nih uangnya? Makanya bahasa saya, kita akan membayar mahal suatu saat nanti itu. Gitu. Nah maka saya mengajak anak-anak generasi muda untuk ya kita cintai lingkungan kita dorong gerakan pro iklim, nanam pohon, jangan membuang sampah sembarangan. Kita mungkin teman-teman muda yang adaptif dengan teknologi bisa bikin aplikasi yang mendorong lebih mempermudah ruang lingkungan, misalnya bagaimana yang bank sampah tadi hitungannya pakai teknologi kan lebih semudah, campaign-nya gitu. Ya ini memang harus holistik pada saya. Jadi, karena ini rumah kita Mas, ini rumah kita. Pak Dedi sudah mencontohkan ini ya di komunitas sendiri. Pelan-pelan karena saya memang hobi ya Mas, hobi. Tapi dana pribadi ya Pak? Dana pribadi. Oh, dana pribadi. Kasih underline. Ini bisa dicontoh anggota yang lain ya. Tapi kalau yang TOSA tadi program pemerintah. Oh, jadi kalau yang bank komposter itu pribadi. Nah, ini bisa ditiru komunitas-komunitas, tapi nggak Pak terbuka kesempatan sebenarnya untuk meminta saran, atau memberikan masukan malah kepada DPRD dalam hal ini ketika melihat sesuatu hal yang berkaitan dengan perubahan iklim. Betul Mas. Saya bahkan sering kalau Surabaya Sidoarjo bahasa ngopi itu sudah familiar. Saya sering kok ngopi dengan teman-teman. Ada gitu anak muda yang peduli Pak? Banyak Mas, banyak. Saya punya komunitas teman di Nganjuk yang menjaga kawasan Selingkar Wilis gitu ya. Saya juga sangat dekat dengan teman-teman Ekoton ya yang memang mencoba mengelaborasi bagaimana industri, bagaimana alam agar harmonis ya pada saya. Bahkan kalau kita mau telisik lebih dalam Mas, misalnya salah satu isu yang ya kaitannya dengan pro iklim ini isu air Mas. Wah iya. Ini itu kan salah satu sumber air kita ini di pegunungan, Penanggungan dan itu semakin hari sumber airnya semakin hilang. Iya. Itu kan kalau lama-lama kita mau minum air dari mana Mas? Maksud saya. Makin jauh makin mahal. Makin mahal Mas gitu. Nah ini yang saya dorong teman-teman. Saya happy hari ini karena melihat banyak anak muda yang bahasa saya terlepas mereka hanya ngonten ya. Terlepas mereka hanya ngonten ke gunung, memilah sampah yang mereka bawa dari bawah ke gunung dibuang pada tempatnya, itu sudah perilaku yang positif menurut saya. Nah ini siar positif ini lewat SS ini kami dorong. Saya secara pribadi bahkan sebagai anggota DPR mohon masukan, ayo bergerak bersama-sama apa yang bisa kita lakukan. Swasta juga ya mohon maaf Mas. Swasta ini juga produsen sampah, packagingnya mereka misalnya kan gitu. Nah kita bersama-sama mengelaborasi ini agar ya kita nyaman di lingkungan rumah kita. Iya. Ini semuanya ya jadi. Regulasi gimana Pak hari ini menurut Anda? Jadi undang-undang sebenarnya sudah. Kalau kita ngomong Jawa Timur kita punya Perda nomor 9 2022 itu sebenarnya walaupun hanya ngomong sampah ya. Sampah di regional Jawa Timur. Nah, belum lebih ke gerakan pro iklim utuh gitu loh. Tapi di situ juga sudah mencantumkan bagaimana desa pro iklim, programnya Bu Kofifa ini sebenarnya sudah on run ya. Bahkan di skala edukasi, pendidikan gitu ya. Di wilayah-wilayah yang menjadi wewenang pemerintah Provinsi Jawa Timur
Ini sudah masuk sedikit demi sedikit kurikulum pro iklim itu kan gitu. Dan ya kami berharap di teman-teman perguruan tinggi juga terlibat gitu. Karena ya tadi Mas, saya bukan skeptis terhadap aturan ya Mas. Tidak. Karena kadang ini Indonesia ini pinter ngakali aturan Mas. Ini mohon maaf ini. Ya kita terbuka saja maksudnya melihat kondisi di Republik kita ini kadang begitu gitu loh. Ini harus menjadi kesadaran kolektif. Kalau tidak jadi kesadaran kolektif, ya tidak akan maksimal. Mas, saya cerita saja. Semeru itu Mas, Gunung Semeru ini. Ini harta kekayaan anugerah Tuhan luar biasa. Ini bayangkan teman-teman yang mau ke Semeru, itu harus antri bookingnya itu bulanan Mas. Nah gitu. Nah kalau lingkungan Semeru itu, tadi bahasanya jangan ditebangi, hutannya habis. Ini kan hilang Mas. Maka orang akan rindu akan itu. Dan itu pasti membayarnya mahal. Saya pastikan itu membayarnya mahal. Nah lingkungan yang seperti ini mari kita jaga. Agar kita tidak membayarnya itu mahal kemudian hari. Sama seperti saya sampaikan. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan nanti sampahnya masuk ke selokan kemudian tersumbat. Ketika musim hujan tinggi itu banjir. Ketika banjir terjadi yang kerja tidak bisa kerja. Industri kemudian berhenti. Mahal enggak itu. Tumbuhnya ekonomi terganggu. Orang mau berangkat kerja telat. Macet. Macet dan segala macam. Box culvert dibongkar, pasang, bongkar lagi. Itu di mana ya? Nah ini saya tidak ingin mengkritisi siapapun. Ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat sama seperti gerakan yang dibangun SS. Kenapa saya mengambil tema ini di Citizen jurnalisnya SS itu sangat luar biasa bahasa saya. Nah ini saya mengajak SS juga terlibat dalam mengajak masyarakat untuk peduli di sektor lingkungan. Sektor lingkungan ya, lagi-lagi menjadi sebuah pembicaraan di tengah konteks mitigasi. Betul. Kalau ada ini gimana Pak? Untuk memperkuat ini ketahanan pada konteks mitigasi, perilaku warga yang bisa membantu, yang bisa paling enggak untuk persiapan. Kampung tangguh bencana gitu kan sudah ada ya kita Pak? Sudah ada kita, bahkan paling enggak untuk ya ini enggak doakan ya, tapi perkembangannya sejauh mana? Ya kalau untuk early warning saya untuk early warning, WWD sebagai leading, kita ngomong Jawa Timur ya. Early warning tentu saja ini sudah kita lakukan penginformasian dan segala macam. Bahkan koordinasinya dilakukan secara berkala. Saya tidak tahu namanya itu apa ya, di BPBD itu ada dashboard besar itu Mas. Yang menjadi ruang monitor itu setiap hari. Ya mungkin itu bencana comment center lah bahasa saya itu. Tapi itu ada, saya lupa namanya di BPBD disebut apa itu. Bahkan Pak Wagub ketika bencana Semeru kemarin memantaunya dari sini. Memantau yang kemudian secara online dengan lembaga meteorologi, dengan BPBD, dengan seluruh TNI, Polri secara intensif melakukan mitigasi dan pencegahan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Saya pikir itu sudah dilakukan. Bugub juga terus di lapangan agar kemudian mendorong masyarakat untuk menjaga lingkungannya, bahkan mohon maaf ya saya tidak mendoakan bencana ya. Hari ini kejadian bencana, insya Allah pemerintah Provinsi Jawa Timur paling lambat sore itu juga sudah hadir. Tapi sekali lagi bahasa saya edukasi ke masyarakat ini bagaimana ketika musim hujan, bagaimana ketika musim kemarau, ini sudah ada mitigasi dari awal. Kadang saya membacanya Mas, sebenarnya siklus kita ini kadang agak mudah Mas, ketika musim hujan maka yang harus kita antisipasi adalah banjir, longsor dan segala macamnya. Nah ini seharusnya sudah menjadi roadmap pemerintah agar kemudian areal ini sudah menjadi bencana rutin, misalnya longsor, maka mitigasi programnya dari awal sudah disusun ini bagaimana caranya agar kalau bahasa saya longsornya kemarin itu dengan debit sekian besar, kalau tahun depan ini longsornya debitnya berkurang lah kira-kira kan itu bentuk hadirnya pemerintah atau negara dalam konteks mitigasi bencana gitu loh. Nah, tidak hanya sekedar bahasa saya
hadir dengan bantuan seremonial gitu. Ya. Kemudian juga penginformasian kepada masyarakat. Ini menjelang Nataru nih Mas. Betul. Ini menjelang Nataru, selain perayaan Natal yang biasanya diiringi dengan hujan gitu, maka terjadi perpindahan penduduk ke lokasi-lokasi wisata. Yes. Nah, ini kan tentu saja Mas, Mas Hendra kalau mau liburan, anaknya kepingin liburan di daerah desa atau daerah pegunungan, ini kan harus ada penginformasian, jangan lewat sini, karena di sini lawan longsor, jangan masuk di area ini, karena ini dengan curah hujan debit tinggi, ini bisa banjir. Nah ini early warning ini sudah disampaikan di lewat portal-portal pemerintah dan portal-portal operator wisata, agar ya ini menjadi early warning bagi masyarakat. Saya mending wisata ke sini deh daripada ke sana gitu. Ini kan bahasa saya, kalau ini secara bersama-sama dan apa yang saya sampaikan, saya salut betul dengan teman-teman SS bagaimana mampu menggerakkan masyarakat, melaporkan kondisi yang ada. Nah, ini juga tentu butuh modifikasi dan replikasi seperti yang dilakukan SS. Misalnya nih, ketika curah hujan tinggi di daerah pegunungan, ya ini masyarakat harus segera melaporkan nih kan gitu kepada pemerintah kan gitu. Karena sehebat-hebatnya mitigasi teknologi Mas, alam ini kadang lebih hebat Mas. Alam lebih hebat, ini kan harus ada gerakan bersama. Teknologi yang canggih itu kemudian bisa masuk ke gang-gang juga ya harusnya. Sungai-sungai gitu. kita. Saya pikir ini kanal-kanal pengaduan pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah ada sudah membuka kesempatan itu. Baik, seru sekali kita ngobrol, tapi kita sampai di ujung perjumpaan kita. Sebagai harapan di masa depan nih Pak, peran masyarakat ketika bicara tentang masa depan lingkungan dan ketahanan iklim di Jawa Timur, dan apa nih ajakan juga nih untuk warga Jawa Timur menjaga lingkungan kita jadi agen perubahan iklim mulai hari ini. Sekali lagi saya mengajak seluruh masyarakat, tidak hanya masyarakat pada saya, karena kadang pejabat dianggap tidak masyarakat Mas gitu. Padahal kita ini juga masyarakat juga kan masyarakat gitu. Wakil rakyat untuk lebih mencintai lingkungan kita gitu loh, dengan melakukan perilaku yang lebih aware terhadap perubahan iklim, mulai dari sampah, kemudian bagaimana kita ngomong pohon ya, karena pohon itu tidak sederhana hanya sekedar melindungi kita dari panas Mas, tapi akarnya yang masuk ke tanah itu bagian dari penguat bumi. Jadi kenapa banyak longsor-longsor, karena akar-akar pohonnya hilang gitu. Nah, yang mengajak masyarakat untuk kembali menanam pohon. Dulu kita pernah ada program 1 juta pohon gitu ya. Saya juga akan mendorong pemerintah untuk kembali melakukan gerakan itu, sehingga kita nanti bisa menikmati kembali udara yang Indonesia yang sejuk seperti cerita nenek-nenek kita kan gitu. Enggak kemudian protes di Surabaya ceritanya suhu 39-40 derajat kan gitu. Saya ngajak pemerintah juga untuk kembali mengisi ruang-ruang kosongnya dengan penghijauan. Ya itu tadi bahasa saya, agar kita bisa merasakan nikmatnya hidup di Surabaya dan Sidoarjo dengan udara yang sejuk, sehingga polusi udara berkurang. Dan terakhir, ya saya mengajak masyarakat untuk memilah sampahnya dari rumah, karena itu salah satu penyumbang kontribusi besar bagi emisi rumah kaca Mas. Termasuk industri juga ya Pak ya? Ya lupa saya ini, industri jangan hanya cari untung dong, sampahnya banyak gitu. Ayo bersama-sama masyarakat, mungkin CSR-nya bisa didorong ke program-program lingkungan gitu ya. Ya ini pentahelik lah bahasa saya, agar bersama-sama mereka juga mencari rezeki bisa nyaman, sustain gitu, sehingga masyarakat juga bisa menikmatinya. Gitu. Insya Allah. Doa kita semua ya Pak ya. Amin Mas Hendra. Kami titipkan juga untuk Pak Dedi ini untuk siap. Saya sekali lagi, bahkan saya ini ngajak seluruh komunitas pencinta lingkungan, ayo bersama-sama pelan-pelan lewat 1 pohon ya kita bisa kembali membuat udara kita lebih sejuk gitu. Dan ini membuat kita nyaman hidup di bumi ini kan gitu Mas. Terima kasih Pak waktunya. Sama-sama Mas Hendra. Surabaya terus amanah Pak, menjalankan amanat. Amin. Terima kasih Pak Dedi untuk wawasan yang juga perspektif yang sudah dibagikan di obrolan kita hari ini. Semakin jelas ya
kalau perubahan iklim ini bukan hanya urusan kebijakan besar atau teknologi canggih, tapi juga kebiasaan-kebiasaan sehari-hari aja yang di sekitar kita, mengelola sampah, buang sampah pada tempatnya, dari sampah rumah tangga sampai dengan sampah yang di kawasan-kawasan tertentu, sampai dengan memilahnya ke pembersihannya dan lain-lain. Aktivitas-aktivitas kecil, aktivitas-aktivitas harian kita yang semoga bisa berdampak nyata kawan untuk masa depan lingkungan di Jawa Timur. Ya, kita semua adalah bagian dari solusi ketika masyarakat, pemerintah, komunitas, generasi ke generasi yang bergerak bersama. Perubahan ini bukan hanya mungkin tapi bisa terasa cepat dan juga meluas. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tonton video-video tayangan-tayangan POTS sebelumnya. Share juga ya. Sampai jumpa di tayangan POTS Podcast Suara Surabaya berikutnya. Saya Hendra Huta Galung. Terima kasih.